هداهم إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده. Pertama-tama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya dan berapa banyaknya. Di antara nikmat yang banyak itu ada dua nikmat yang paling berharga yang harus selalu kita jaga, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dua nikmat besar ini tetap bersama kita sampai akhir hayat memisahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang lempang, mana jalan yang sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tetap istiqamah di jalan ini dengan cara kita pelajari, dengan cara kita amalkan. Mudah-mudahan langkah kita, tujuan kita sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut pendengar setia Radio Republik Indonesia, begitu juga pemirsa setia Sela TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada memberitahu kita hal penting sepertinya, dan memang penting adanya, dan memang begitu faktanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikannya, dan sungguh telah rugi orang-orang yang mengotorinya. Yang dimaksud mensucikannya ini adalah mensucikan hati. Perlu kita ketahui, kalau ada orang cepat sekali tersinggung, itu masalahnya satu: hati yang kotor, hati yang tidak lapang. Kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu tidak cepat tersinggung, tidak cepat marah, tidak mudah untuk memaki dan mencaci. Kenapa? Karena hatinya lapang, karena hatinya luas. Ini merupakan hal yang betul-betul harus jadi perhatian kita. Kalau kita melihat ayat tadi, sungguh beruntung orang yang mensucikan hati. Sepertinya hati itu digambarkan sebagai wadah. Umpama kita ingin mencari air, tentu kita harus menggali sumur. Harus kita keluarkan batu-batu yang ada di situ. Harus kita keluarkan lumpur-lumpur yang ada di situ. Kita gali terus, baru kita menemukan air yang bening. Sepertinya begitu juga dengan hati kita. Kalau ingin menemukan kebeningan hati, harus kita keluarkan penyakit-penyakit hati.
Dengki harus kita hilangkan. Iri harus kita hilangkan. Benci harus kita hilangkan. Baru kita dapatkan kebeningan hati tadi. Samalah mungkin ketika kita ingin mencari air yang bening di sumur. Harus kita keluarkan apa-apa yang ada yang tidak baik itu. Maka sebenarnya manusia ini mencari kebahagiaan. Tapi kadang-kadang salah tempat dalam mencari kebahagiaan. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan tapi dia cari di luar dirinya. Dia sangka di dalam harta itu bisa membuat dia bahagia. Tapi kadang iya, kadang tidak. Dia sangka di kesenangan itu ada kebahagiaan buat dia. Bisa dia dapatkan, bisa tidak. Tapi yang pasti kesenangan itu berdasarkan di dalam dirinya. Terdapat dalam hati yang lapang. Terdapat dalam hati yang bersih. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut hemat kami, ada 5 hal yang membuat manusia itu tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau 5 hal ini masih ada pada diri manusia itu, dia belum bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia impi-impikan. Yang pertama, terjebak dengan kesedihan-kesedihan masa lalu. Umpama di masa lalunya ada masalah, itu yang selalu dia ingat-ingat dan renung-renungkan. Orang seperti itu tidak bahagia. Maka itu harus kita cari obatnya. Apa obatnya? Obatnya ridho. Menerima. Apapun keburukan-keburukan masa lalu yang menimpa kita, terimalah. Ridholah. Selama itu belum kita ridho, kebahagiaan tidak akan kita dapatkan. Maka sudahlah, ridholah. Dengan ridho itu akan masuk kebahagiaan ke dalam hati kita. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sulit bahagia karena ada ketakutan-ketakutan di masa depan. Baik ketakutan itu dia buat sendiri ataupun dibisikkan oleh syaitan. Bagaimana nanti ke depan ini katanya mau ada gempa, kemarin ada gempa. Atau mau naik ini, mau naik itu, ada penyakit di depan, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu, kalau masih ada di dalam hati kita, susah bahagia. Maka kita perlu obat. Apa obatnya? Tawakal. Serahkan semua kepada Allah. Emang kita bisa apa di depan? Belum tentu juga hidup sampai di depan sana. Maka kita tawakalkan semua yang urusan di masa depan kita nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami titipkan semua urusan di masa depan kami hanya kepadamu ya Allah. Kita tawakalkan itu. Itu obatnya. Yang ketiga, orang tidak akan bisa bahagia sebelum dia mensyukuri apapun yang dia nikmati hari ini. Apapun karunia Allah untuknya hari ini. Masa lalu kita ridho. Masa depan yang akan datang kita tawakal. Hari ini apapun karunia Allah untuk kita, kita syukuri. Sebelum kita syukuri nikmat yang sedang kita rasakan, sulit bahagia. Kenapa? Karena orang yang tidak mensyukuri selalu merasa tidak cukup. Kalau tidak cukup, pasti tidak mungkin bahagia. Orang yang merasa cukuplah
yang akan Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya. Yang nomor 4, yang membuat orang sulit bahagia, dia letakkan kebahagiaan dan kesenangannya di mulut orang lain. Orang seperti ini juga sulit bahagia. Dia baru merasa senang kalau orang memujinya. Dia baru merasa gembira kalau orang menyanjungnya. Dia baru merasa sangat-sangat gembira, bahagia kalau orang salut dengan dia. Ini juga penyakit hati yang harus kita hindari. Maka obatnya adalah menggantungkan semua masalah hanya kepada Allah. Kalau masih kita harapkan kebahagiaan dari orang lain, sulit bahagia kita. Kalau masih kita gantungkan kebahagiaan dari benda, sulit kita bahagia. Dan yang terakhir, sulit kita raih kebahagiaan apabila kita belum mampu memaafkan dosa orang lain terhadap kita. Kalau bahasa kitanya, masih ada dongkol terhadap orang lain yang pernah menyakiti kita. Kita simpan dalam dada, jadi dendam. Ketahuilah, orang yang punya sifat dendam tidak akan bahagia dalam hidupnya. Maka kita perlu obat. Apa obatnya? Memaafkan. Maka 5 hal tadi kami rasa perlu untuk kita jadikan bahan perhatian kita. Masa lalu biarlah berlalu, kita obati dengan ridho. Yang akan datang nanti di depan kita, biarlah kita hadapi dengan tawakal kepada Allah. Yang hari ini, yang sedang kita jalani, itu kita obati dengan syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dan untuk bersyukur itu kita harus sering-sering lihat ke bawah. Tapi bukan ibadah. Kalau ibadah kita disuruh lihat ke atas. Bapak tuh umurnya sudah 60 tapi rajin ke masjid. Masa kita yang sekian baru malas ke masjid. Kalau masalah harta disuruh lihat ke bawah. Alhamdulillah kita punya mobil. Tetangga kita masih punya Honda. Yang punya Honda, alhamdulillah punya Honda. Tetangga kita kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Kemarin saudara kita ada yang sudah di rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Supaya apa? Supaya ada rasa syukur. Yang keempat, jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Sebagai contoh, kita ingin dipuji. Di rumah kita beli ini kredit itu. Paling yang orang bilang kan, hebat Pak ya. Kan cuman itu, titik. Kita aja yang tinggal 12 bulan kreditnya. Maka jangan taruh kebahagiaan kita di penilaian orang lain. Yang terakhir, kita harus punya sifat dan mental memaafkan dosa orang. Kita harus mampu berusaha untuk menghilangkan rasa tidak ingin memaafkan orang atau ada dendam dalam hati. Ini bahaya. 5 hal tadi kalau masih ada dalam diri manusia sulit untuk menggapai kebahagiaan. Dan ingatlah, kebahagiaan itu letaknya ada dalam diri kita. Lebih tepatnya ada dalam hati kita. Mudah-mudahan melalui ceramah subuh ini, dan ini kita baru saja memasuki bulan Sya'ban. Ya, bulan yang Nabi bersabda diangkat amal manusia. Bulan yang sebentar lagi, biasanya kalau sudah masuk Sya'ban itu tidak lama lagi untuk ke Ramadan.
persiapkan diri untuk menuju Ramadan dengan iman, dengan betul-betul seperti kita ingin menyambut tamu agung. Mudah-mudahan kebahagiaan bisa kita gapai dengan kebernihan hati, dengan kejernihan hati. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke Ramadan dan Allah berikan taufik kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan yang akan datang nanti. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah wabil ma'unah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.